Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour 2024 seri pertamanya Super Pet Rapid dan Blitz Polandia hari kedua. Di hari pertama kemarin kawan, Kirill Shevchenko ini bermain sangat impresif, 3 kali menang kawan. Mengalahkan Gukes yang blunder menteri kawan, kemudian mengalahkan Pragnananda, dan juga di game ketiganya kemarin mengalahkan Vincent Keymer. 3 pecatur muda dihabisi oleh Kirill Shevchenko. Tapi di hari keduanya tadi malam kawan, dia menghadapi raksasa Magnus Carlsen di game keempat, tapi berhasil menahan imbang Magnus Carlsen. Tapi dia jatuh oleh Arjun Erigaisi pada game kelima dan jatuh oleh Wei Yi pada game keenam. Sementara King Magnus di hari kedua seperti di hari pertama kawan, hanya memetik 1 kali kemenangan dan 2 kali remis. Mengalahkan Abdusattorov dengan permainan yang panjang kawan, berakhir di atas 100 langkah lebih. Jadi kita tidak akan mengulas permainan Magnus Carlsen yang menang menghadapi Abdusattorov ini kawan. Cukup panjang, di atas 100 langkah lebih. Jadi kita akan ulas permainan Magnus Carlsen yang lain nanti kawan. Nah, permainan impresif di hari kedua ditunjukkan oleh Wei Yi kawan. Setelah kemarin 2 kali remis, 1 kali kalah oleh Magnus Carlsen pada game kedua. Gamenya sudah kita ulas kemarin. Nah, di hari kedua Wei Yi bermain impresif. Kalahkan Anish Giri, kalahkan Jan-Christoph Duda, dan kalahkan Kirill Shevchenko. Sehingga posisi Magnus ataupun Wei Yi ini berada di posisi teratas dengan perolehan 8 poin kawan. Di turnamen ini formatnya adalah menang mendapatkan 2 poin, remis 1 poin, dan kalah 0 poin di sesi rapidnya. Untuk sesi blitznya kawan seperti biasa, menang 1 poin, kalah 0 poin, remis setengah poin. Nah, posisi 3 ada Kirill Shevchenko, Pragnananda mengikutinya, Arjun di posisi kelima, dan di posisi buncit Anish Giri ini kawan mengalami 3 kali kekalahan, 3 kali remis. Dan ada Vincent Keymer di posisi ke-9 dan Jan-Christoph Duda di posisi ke-8. Nah, ada juga kawan turnamen online Champions Chess Tour seri keduanya kawan. Tadi malam memainkan babak kualifikasi untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan masuk ke divisi 1, 2, ataupun 3 kawan. Mungkin sebagian kawan-kawan juga melihat game-gamenya, di mana para pemain yang berlaga di Grand Chess Tour ini ada yang bermain online juga kawan, seperti Jan-Christoph Duda akhirnya juga bisa lolos kawan ke divisi 1 setelah mengalahkan Dani Dubov di babak pertama dan mengalahkan Levon Aronian di babak kedua. Ada 3 pemain kawan di sini yang akan berlaga juga di turnamen online Champions Chess Tour nanti malam kawan. Magnus Carlsen, Vincent Keymer, dan juga Jan-Christoph Duda ini. Ya, selepas bermain di turnamen over the board, nanti berlanjut ke turnamen online kawan. Apa nggak capek mereka ini? Mikirin kayu, mikirin plastik di atas papan. Oke kawan, untuk game yang akan kita ulas ini saya dahulukan permainan Magnus Carlsen menghadapi Gukes pada game ke-6. Gukes kawan di hari pertamanya kurang beruntung juga, kalah oleh Kirill Shevchenko, blunder menteri kawan di game pertama. Kalah juga oleh Nordibek Abdusattorov pada game kedua, remis melawan Anish Giri pada game ketiga. Nah, baru di hari kedua ini memetik 2 kali kemenangan. Game keempat menang atas Pragnananda, game kelima menang atas Vincent Keymer, dan ini merupakan game ke-6 dari Domaraju Gukes, sekaligus game ke-6 dari Magnus Carlsen. Gukes mengawali dengan pion E4. Pion E5 oleh Magnus, kuda F3, kuda C6. Gajah C4, pertahanan 2 kuda, kuda F6 dipilih oleh Magnus. Tidak memilih dengan pion D3 kawan. Kita temui permainan Fried Liver Attack yang jarang kita lihat dimainkan oleh pemain level top dunia. Apalagi menghadapi seorang Magnus Carlsen kawan. Tapi ya masih umum dalam permainan Rapid dan Blitz kawan. Kalau permainan klasikal jarang sekali. Cukup riskan bermain dengan Fried Liver Attack kawan. Ya tentu pion D3 merupakan pilihan utama saat menghadapi pertahanan 2 kuda. Cukup menarik. Bisa kita lihat apa taktik kedua pemain. Apa ide Magnus Carlsen untuk menghentikan Fried Liver Attack kawan? Tentu tetap dengan pion D5. Baku hantam. Mestinya jalur utamanya adalah kuda A5 kawan. Terus ada skak dengan gajah, blokade dengan pion C6, baku hantam, dan mengusir gajah kawan. Nah, terserah kalian gajah ini tarik mundur ke petak D3, ke petak E2, atau bahkan dengan langkah menteri ke petak F3 kawan untuk pin pion untuk mendapatkan benteng. Mesti jalur utamanya seperti itu. Tapi tidak kawan. Magnus Carlsen bermain dengan jalur yang lain. Pilihan kedua memang tidak sekuat dengan langkah kuda ini ke petak A5.
tapi cukup menarik. Kalau admin bermain di online kawan, kalau menemui flat liver attack, jalur inilah yang selalu admin pilih. Kalau putih tidak siap, tidak tahu jalur ini, kalian untung besar. Untungnya di mana kawan? Tentu dengan pengorbanan pion kawan, kalian terbuka jalur-jalur serangan lebih cepat. Tapi kalian harus korban pion tadi di petak pusat D5. Nah, terakhir kali Magnus Carlsen bermain dengan pion B5 ini saat masih berusia 16 tahun. Saat masih SMA kawan. Dia bermain dengan pion B5 ini. Nah, langkah terkuat gajah tarik mundur ke petak F1. Ini adalah langkah terkuatnya. Dan dipilih oleh Domaraju Kukes. Saya akan tunjukkan permainan Magnus Carlsen tahun 2006 kawan saat masih SMA dan berusia 16 tahun kawan menghadapi Arkadiy Gneidich, di mana Magnus Carlsen setelah gajah tarik mundur ke petak F1, saat itu Magnus Carlsen juga pegang hitam memainkan pion H6 kawan. Nah, langkah terbaik ambil pion, nanti gantinya mendapatkan kuda yang ada di sini kawan. Tapi saat itu kuda ini bergerak ke petak E6. Sikat oleh pion, pion ambil kuda yang ada di petak C6. Magnus Carlsen gajah C5, putih pion D3. Magnus menang saat pegang hitam kawan. Kesalahan dengan pion D3. Kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Memang langkah terbaik adalah gajah tarik mundur kawan ke petak F1 untuk pertahankan pion. Karena potensi jika sekarang kalian ambil pion ini, maka menteri bisa keluar. Serang gajah, serang pion yang di sini. Mungkin kalian bisa antisipasi dengan langkah kuda ke petak C3. Ini langkah bagus atau pertukaran sekaligus di sini kawan. Dan kalian mungkin menteri F3 ataupun rokade. Atau tadi jika kalian serahkan pion G2 ini dengan langkah kuda C3, menteri ambil pion, kalian tantang pertukaran menteri di sini, baku hantam akan memberikan keuntungan bagi hitam kawan. Kemungkinan gajah D7 untuk blokade pin. Jadi pilihan terbaik memang gajah ini ditarik mundur. Nah, seumpama pion ini diambil menggunakan menteri langsung, kalian punya kesempatan tempo lebih cepat untuk kembangkan kuda. Tempo ancam menteri, gajah nanti siap meluncur lagi, ambil pion B5 kawan. Keluar lagi. Nah, di sini Magnus Carlsen mengambilnya menggunakan kuda. Nah, sekarang petak D5 sudah diisi kuda, tidak mungkin lagi menteri keluar ke pusat kawan. Baru gajah keluar lagi, tangkap pion B5. Lanjut Kukes, menyerang kuda. Gajah B7 lanjut Magnus. Pion D4, langkah bagus, langkah cerdas kawan. Tadi kalau menangkap kuda di sini kawan, hitam, ya tentu kalian akan kehilangan benteng di belakang. Jadi pertahankan terlebih dahulu gajah B7 Magnus. Nah, sekarang pion D4, serang petak pusat, sekaligus buka akses gajah lindungi kuda kawan. Magnus melanjutkan pion pukul pion, tidak langsung diambil. Di sini rokade amankan raja, pilihan terbaik, agar bentengnya juga cepat keluar kawan. Kalau langsung tangkap pion ini kawan, maka berikutnya menteri akan keluar skak terlebih dahulu. Mungkin akan memaksa pertukaran menteri kawan. Jadi amankan raja agar tidak kena tempo skak. Gajah E7 tidak terburu-buru juga untuk ambil pion ini kawan. Nah, di sini ada langkah yang bagus dengan langkah menteri ke petak H5 untuk menyerang pion di sini, menyerang pion yang di sini kawan. Kalau ada pion G6, menteri H6, raja tidak bisa rokade. Nah, kalau kalian sikat di sini, ya ambil balik oleh gajah, menyerang menteri, benteng siap keluar juga di langkah berikutnya. Itu langkah terkuatnya, langkah terbaiknya. Nah, kalau menteri ini bergerak keluar ke petak H5, langkah terbaiknya memang pion G6. Walaupun sedikit menunda, raja tidak bisa rokade. Kukes memilih kudanya mundur ke F3, keunggulannya hilang kawan. Magnus Carlsen amankan raja. Baru sekarang gajah sikat kuda, C6 ambil balik. Dan mendapatkan pion kembali petak D4. Kukes unggul satu pion tapi dia menyerahkan gajah terangnya kawan. Gajah Magnus dipertahankan mundur ke petak B7. Magnus bermain dengan dua sniper sekarang kawan. Walaupun dia minus satu pion dan pionnya rusak di sisi menteri. Sementara tak ada masalah, sudah cukup kompensasi yang didapat oleh Magnus Carlsen. Permainan terbuka sekarang bermain dengan sepasang gajah walaupun dia minus satu pion. Kuda D2 terlihat kurang meyakinkan langkah kuda D2 menurut engine kawan. Kuda ke F5 menyerang gajah yang terkuat tadi, tapi memilih melakukan pengembangan kuda ke D2. Benteng E8, pion C3 perkuat posisi kuda, tapi diserang dengan pion C5. Kuda ke F5, langkah terlambat. Kuda ke E2 yang terkuat. Kuda ke F5 serang gajah, dipertahankan mundur ke petak F8 sekaligus buka akses benteng kawan. Kuda F3, buka akses gajah gelapnya juga ingin bermain, aktifkan kuda kawan.
Ada menteri keluar ke peta F6, serang kuda, kuda mundur ke G3. Terlihat cukup bagus kawan, dua kuda ini di depan raja. Ya, aman sekali posisi raja. Tapi sekarang memberikan kesempatan Magnus Carlsen untuk memulai serangan-serangan kawan. Bentengnya dipersiapkan untuk keluar menyerang ataupun kuda ini buka akses gajah terang kawan. Magnus membuat langkah menunggu agar tidak ada serangan. Ya, cukup bagus, tapi engine tidak terlalu menyukainya. Tadi membuka diagonal yang lebih kuat menurut engine kawan. Nah, sekarang menteri C2. Lanjut Gukes, kemudian ada benteng A D8. Kuda ke E7 kawan. Yang terkuat tetap idenya segera buka diagonal. Benteng A D8, pilihan Magnus. Kemudian benteng D1. Kuda B6 kawan, buka tantangan pertukaran benteng, buka diagonal terang mengincar peta F3. Pertukaran benteng terlebih dahulu, ambil balik oleh benteng oleh Magnus, kemudian kuda tarik mundur kawan ke peta E1. Untuk menghindari diagonal terang kawan dan juga pertahankan peta G2 dari potensi ancaman skakmat. Dan juga untuk menghindari sniper kawan, karena ada menteri, ada sniper. Benteng E8 lanjut Magnus, mengincar kuda, blokade dengan gajah E3. Kuda C4 serang gajah, tekan pion juga kawan, langkah cakep. Dan di sini kuda F1. Sikat, ambil balik oleh kuda. Magnus bermain dengan sepasang gajah, dua sniper melawan dua kuda. Sudah sangat jelas kawan di sini kalau melihat kekuatan materi ya Magnus Carlsen diuntungkan. Tapi lagi-lagi putih unggul satu pion kawan. Tapi dalam posisi menekan hitam di sini. Kuda range-nya pendek kawan. Sedangkan Magnus punya serangan jarak jauh dengan dua rudalnya. Coba lihat, kita lihat apakah rudal-rudal ini mampu untuk memborbardir 3 pion depan raja ini kawan yang dilindungi oleh dua kuda. Pion C4. Langkah penting kawan, langkah kuat. Korban pion tapi berikan ruang bagi gajah. Rudal satunya akan ditempatkan di diagonal A7 G1. Dan juga pion ini cukup penting ke depannya kawan, sangat penting. Dan pion ini tidak bisa diambil sekarang. Bisa kalian ambil sekarang, tapi ada menteri G5 kawan. Ancaman di sini. Benteng sikat kuda skakmat. Mungkin kuda kembali ke peta E3. Diikuti gajah C5. Sniper akan ditempatkan kawan. Dan kedua sniper rudal-rudal ini sudah siap menerkam pertahanan kalian. Gukes tidak berani ambil. Menteri keluar. Untuk menyerang pion di sini, menyerang pion di sini, menyerang benteng di sini. Magnus korban benteng meluncur, ambil kuda E3, ambil oleh pion. Sekarang gajah ditempatkan lindungi pion, menyerang pion kawan. Awas, jangan ambil pion ini langsung. Tentu di sini ada gajah ambil pion skak, raja bergeser ke peta H1. Dan kalian bisa mengikutinya dengan langkah gajah A6. Sangat berbahaya kawan. Gukes memilih langkah kuda F3 malah blunder juga. Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah pertahankan pion dengan cara menteri melakukan serangan kawan. Selepas itu baru kuda F3. Tapi urutan yang berbeda dipilih oleh Gukes, kuda F3 terlebih dahulu melepaskan pion skak. Mungkin harapan dari Gukes atau kalkulasi awal dari Gukes adalah raja dipindah ke peta H1 kawan. Dan kalkulasinya adalah Magnus akan sikat kuda menggunakan gajah. Dan dia bisa meluncur menterinya ke sini dan mendapatkan gajah yang di sini. Mungkin itulah rencana awal. Tapi Gukes mungkin menyadari bahwa Magnus Carlsen mungkin akan sikat kuda ini menggunakan menteri kawan. Dan ancaman skakmat. Itulah yang menjadi miskalkulasi Gukes saat dia melangkah kuda bergerak ke peta F3 langsung. Jadi memberikan tempo bagi Magnus untuk ambil pion E3 skak. Raja bergeser, diikuti gajah serang menteri. Tidak memberikan kesempatan menteri bergerak ke peta E8 kawan. Menteri mundur ke D1 untuk pertahankan posisi kuda. Gajah bergerak ke E4 terlebih dahulu, lanjut Magnus. Serangannya di sini nanti kawan. Kemudian menteri ke D7. Untuk tetap mengawal lajur D dan juga untuk bergerak melakukan skak nanti untuk mendapatkan gajah di sini kawan. Terlebih dahulu raja lari ke peta H7. Magnus juga melewatkan langkah atau tempo dengan skak terlebih dahulu. Ini merupakan jalur terkuatnya kawan.
Raja bergeser, kalian bisa ikuti menteri ke petak B6 untuk lindungi gajah dari potensi menteri E8, serang pion B2. Ada ide juga nanti gajah ini bergerak ke petak F2, bergerak korban di petak D2 kawan. Dan hitam tetap akan menang. Magnus Carlsen melewatkan ide itu, melakukan pergerakan raja ke petak H7, amankan agar tidak ada tempo. Dia kehilangan tempo melakukan skak di sini karena raja lari ke petak E2, serang gajah gelap kawan. Gajah mundur, kemudian benteng E1, langkah penting. Satu-satunya langkah untuk mempertahankan posisi yaitu dengan benteng E1 ini. Tidak ada langkah yang lain. Langkah yang lain putih akan tetap kalah. Walaupun kalian bermain dengan benteng tapi kalian geser cukup ke lajur D, kalian akan tetap kalah. Karena ada serangannya nanti di sini kawan. Menteri G6. Langkah presisi ditemukan oleh Gukes. Idenya apa dengan geser benteng ke lajur E? Tetap petak D10 untuk pergerakan raja. Dan Magnus Carlsen tetap bermain dengan menteri G6-nya. Raja langsung lari. Ada opsi kalian sikat kuda di sini kawan. Ataupun juga ada opsi gajah bergerak ke petak F2. Menteri tetap menjaga gajah. Maksud saya garisnya melenceng ke sini harusnya. Magnus ambil pion. Benteng ambil gajah. Magnus ambil kuda. Benteng blokade. Dan Magnus gajah E3 kawan. Batasi pergerakan di sini kawan. Idenya ke sini skak. Dan menteri tidak akan berani meninggalkan lajur D kawan. Dan menteri ini tidak bisa melakukan skak lagi di ruang terang. Lagi-lagi kawan, pion yang saya sebutkan tadi cukup penting perannya di langkah ke-35 ini. Dan hanya ada satu langkah untuk mempertahankan posisi permainan agar tetap level kawan. Gukes bermain dengan pion B3. Akhirnya Magnus melakukan skak-skak yang berulang kawan dan permainan berakhir di langkah ke-39 dengan trifold repetition move. Permainan berakhir miss. Langkah terbaiknya kawan dengan pion B3 ini. Tidak ada langkah yang lain. Dan kalian tidak bisa backup benteng lagi kawan. Coba lihat. Ada pion, ada gajah. Kalau kalian ke sini raja, ya alamat sudah. Skak mat satu langkah. Anggap contoh, kalian bermain dengan pion H3. Anggap contoh ya. Di sini, Magnus akan bermain dengan pion H5-nya ataupun pion F6-nya mungkin sementara waktu. Sama, membuat langkah menunggu kawan. Nanti mungkin melakukan skak-skak yang berulang juga. Atau mungkin membuat pergerakan yang lain. Ambil contoh dengan pion H3 ataupun pion A3 di sini kawan. Pion F5. Mulai didorong Magnus kawan. Ini cukup berbahaya juga. Magnus akan bisa meloloskan pionnya. Pilihan terbaik kawan. Nah, jika hitam di sini tidak melakukan skak tapi memilih dengan pion pukul pion, ambil balik langsung. Jangan sekat-sekat. Dan tetap kawan nanti pergerakannya menteri skak-skak dan berakhir miss nantinya. Luar biasa dari kedua pemain. Walaupun sempat membuat gebrakan di awal dengan Fred Liver Attack di sini tadi, kita lihat Gukes bermain dengan Fred Liver Attack, mengindikasikan Gukes langsung menyerang di awal pembukaan. Tapi nyatanya beberapa langkah berikutnya dengan langkah pion B5, variasi yang terbilang jarang diambil oleh pemain top dunia kawan. Magnus Carlsen pun terakhir kali bermain di tahun 2006 dengan pion B4 ini. Akhirnya Magnus Carlsen bisa membalas menekan Gukes kawan dengan kekuatan sepasang gajahnya. Dan Gukes hampir kalah dengan ataupun blunder tadi kawan dengan kuda F3-nya. Magnus Carlsen melewatkan kesempatan emasnya tadi kawan dengan tidak melakukan skak. Malah pindah raja kawan. Hilang kesempatan Magnus untuk menang. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian kawan dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.